Halo, saya Aura Kristi Oktaviana akan menjelaskan tentang keterampilan menulis. Sebelum membahas tentang keterampilan menulis, kita perlu mengetahui tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dalam mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Keterampilan berbahasa mencakup 4 aspek, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan saling mengisi. Yang sekarang akan saya bahas adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas, sehingga buah pikiran tersebut dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan manfaat menulis. Menulis itu bukan sekedar untuk menyelesaikan tugas atau memenuhi kewajiban. Menulis yang seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai tujuan menulis yang nyata. Tujuan menulis itu secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Atau bisa juga pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan. Itu tujuan secara umum dari menulis. Lalu manfaat dari menulis yaitu untuk mengembangkan kreativitas dengan cara menemukan ide dan gagasan serta mengumpulkan bahan-bahan serta memperjelas suatu masalah. Penuangan ide atau gagasan seseorang ke dalam bentuk bahasa tulis tidak dapat diperoleh secara spontan. Perlu latihan terbimbing untuk mengasah keterampilan menulis. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki keterampilan menulis agar melaksanakan komunikasi dengan baik. Dalam praktiknya, tahapan menulis dibagi dalam 3 tahap, yaitu ada pra-penulisan, penulisan, dan penyuntingan. Pada tahap pra-penulisan, tujuannya adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis, sehingga apa yang ingin ditulis dan disajikan dengan baik. Dalam pra-penulisan ini merupakan fase mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dan diperlukan oleh penulis. Pada fase pra-menulis ini terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan tujuan dan sasaran, mengumpulkan bahan atau informasi yang diperlukan, serta mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk kerangka-kerangka. Tahap berikutnya yaitu penulisan. Dalam tahap ini, penulis sudah menentukan topik dan tujuan karangan, sudah mengumpulkan informasi yang relevan, serta sudah membuat kerangka karangan. Dengan menyelesaikan semua itu, berarti proses penulis siap dilaksanakan dengan mengembangkan butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau informasi yang telah dipilih dan dikumpulkan. Tahap terakhir yaitu tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan dari draft karangan yang telah dihasilkan. Kegiatan ini terdiri atas penyuntingan dan perbaikan atau revisi. Penyuntingan di sini diartikan sebagai kegiatan membaca ulang suatu draft karangan dengan maksud untuk merasakan, menilai, dan memeriksa baik unsur mekanik ataupun isi karangan. Tujuannya adalah untuk menemukan atau memperoleh informasi tentang unsur-unsur karangan yang perlu disempurnakan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh penulis sendiri. Berdasarkan hasil penyuntingan itulah kegiatan revisi atau perbaikan karangan dilakukan.
Dalam menulis, perlu diperhatikan penulisan yang efektif. Ada 3 cara untuk menulis dengan efektif. Yang pertama adalah pilihan kata. Agar efektif, seorang penulis harus memilih kata-kata berdasarkan sejumlah faktor yang berhubungan langsung dengan audiens yang menjadi tujuan sebuah karya. Misalnya, bahasa yang dipilih untuk disertasi tentang aljabar tingkat lanjut tidak hanya akan berisi jargon khusus untuk bidang studi tersebut. Penulis juga akan memiliki harapan bahwa pembaca yang dituju memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dalam materi yang diberikan, yang setidaknya sama atau berpotensi melampaui miliknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penulisan efektif adalah struktur kalimat. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selanjutnya, ada penerapan EYD, atau ejaan yang disempurnakan. Agar gagasan dan pesan yang disampaikan oleh penulis dapat diterima dengan jelas, ejaan dan tanda bahasa besar peranannya. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata dari bahasa lain. Unsur serapan tersebut ada yang sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, baik penguasaan maupun penulisannya, tetapi ada pula yang belum sepenuhnya disesuaikan. Itulah perlunya penulis memperhatikan cara penulisan kata serapan yang sudah dituangkan dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Ada beberapa faktor yang menghambat keterampilan menulis. Yang pertama, tidak mencintai bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak adanya yang menjelaskan bagaimana cara menulis yang efektif. Yang ketiga, metode dan teknik tidak bervariasi. Keempat, kurangnya minat. Dan kelima, kurangnya latihan. Yang terakhir akan kita bahas adalah jenis-jenis tulisan. Pada umumnya, jenis-jenis tulisan ada 5, yaitu tulisan deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Untuk tulisan deskripsi, secara singkat adalah tulisan yang memberikan perincian atau detail tentang objek. Teknik menulis ini menggambarkan sesuatu sedemikian rupa, sehingga kita mampu membayangkan apa yang dijelaskan oleh penulis. Karena dilandaskan pada panca indera, maka deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Semuanya diniati demi terciptanya impresi dominan yang menjadi tujuan dari penulisan. Selanjutnya ada teks narasi, di mana teks ini merupakan teks yang menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa. Sebagai suatu cerita, narasi bermaksud memberitahukan apa yang diketahui dan dialami kepada pembaca agar dapat merasakan dan mengetahui peristiwa tersebut dan menimbulkan kesan di hatinya, baik berupa kesan tentang isi kejadian maupun kesan indah yang disebabkan oleh cara penyampaian yang bersifat sastra dengan menggunakan bahasa kiasan. Selanjutnya, teks argumentasi, yaitu tulisan yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan dari penulis. Argumen tidak berarti pertengkaran. Dalam teks argumen, penulis menggunakannya sebagai strategi untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran atau ketidakbenaran itu. Tulisan argumen ini mungkin jenis tulisan yang paling sulit dikerjakan, karena ia melibatkan semua jenis tulisan lainnya. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Memaparkan, memberi keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu hal. Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah persuasi, di mana tujuannya adalah
agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat yang dinyatakan oleh penulis adalah benar dan terbukti untuk melaksanakan menjadi ajakan dari ide tersebut. Teks persuasi adalah sebuah paragraf yang isinya merupakan pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang agar mengikuti keinginan penulis. Kesimpulannya adalah, menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan penulisan dengan menggunakan simbol bahasa tulis kepada pihak lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif. Tujuannya untuk menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.